Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan. Mbak Titi, ada dua masalah yang tadi saya sebut. Pertama adalah soal pembuktian, kedua adalah soal sanksi yang masih terkesan abu-abu. Iya, bukan terkesan abu-abu, memang abu-abu begitu ya. Saya mulai kedua dulu. Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 memang secara ketat melarang partai politik menerima imbalan. Nah, jadi limitasinya sudah, kalau Pak Sebastian ini kan belum memberikan imbalan. Jadi partai politik belum menerima imbalan. Di sini yang dilarang adalah praktek menerima imbalannya. Nah, kalau menerima imbalan maka bisa dibatalkan dan tidak boleh ikut pilkada periode berikutnya. Berat sekali sanksinya. Tapi ini hanya bisa ditegakkan kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau putusan pengadilan harus ada pasal pidana yang dirujuk. Kita cari di pasal pidana kok tidak ada, begitu. Nah, ada memang pasal ayat berikutnya yaitu ayat 6 yang menyebutkan setiap orang yang memberikan itu didenda, setiap partai yang menerima imbalan itu didenda 10 kali lipat. Nah, ini kan pasal tentang denda yang terpisah dengan pasal sebelumnya dan bukan di bagian pasal-pasal pidana. Itu yang membuat orang mengatakan ini hanya seruan moral saja. Ini bukan tidak bisa ditegakkan akhirnya. Nah, ini yang menurut saya jadi tantangan Bawaslu. Apakah bisa ada terobosan hukum? Karena ini bicara soal yang paling prinsipil dalam pilkada kita, yaitu pilkada yang jujur adil. Kalau yang soal jujur adil ini saja kita khianati, maka apa yang bisa kita harapkan? Nah, ini yang mungkin nanti Bawaslu harus bicara dengan penegak hukum yang lain. Apakah ini misalnya dimaknai pidana itu bisa saja tidak harus kurungan, tapi pasal dendanya bisa ditarik kepada pasal pidana sehingga bisa dilakukan proses hukum, walaupun proses hukum juga tidak sederhana. Ataukah kita bisa tarik ke KUHP misalnya. Tapi yang pasti Mbak, ini tidak boleh dibiarkan kosong. Nah, yang kedua adalah soal tadi ya, ada daerah dari kami sedang menginventarisir minimal pengakuan terbuka kepada publik. Ada daerah yang misalnya di daerah saya Sumatera Selatan di Muratara itu pengakuan dari salah satu kandidat aktivis anti korupsi tiba-tiba malah dukungan dialihkan kepada mantan napi korupsi. Nah, itu kan patut ditengarai ya, karena mengapa orang yang menerima mandat kemudian track recordnya tidak lebih baik. Atau kemudian misalnya punya masalah-masalah hukum tapi partai berani bertaruh untuk dia. Nah, ini yang Bawaslu seharusnya bisa mulai menginventarisir temuan-temuan ini dan kemudian bekerja sama dengan institusi yang punya otoritas, punya kewenangan investigasi, tapi Bawaslu tidak boleh mendiamkan. Mas Nasrullah tadi sudah disebut ada celahnya mungkin mengambil pasal yang denda 10 kali lipat itu bisa mungkin dirujuk sebagai pasal pidana atau masuk ke KUHP. Nah, Bawaslu sendiri bagaimana koordinasi dengan lembaga penegak hukum atau apa supaya ini lebih jelas begitu sanksinya dan memberikan efek jera? Iya, kami pernah bertemu di dalam sentra Gakumdu terutama. Kami punya komitmen yang kuat ya. Kami ingin menghilangkan cara-cara yang lama. Semuanya punya keinginan kerangka penegakan hukum yang mulai dari saat ini. Nah, semangatnya amat luar biasa. Dan yakinlah tidak akan kami biarkan persoalan itu. Dan satu lagi, Bawaslu tentu akan mencatat semua kejadian-kejadian ini. Dan Bawaslu akan mengirimkan kepada Mahkamah Konstitusi, ya, tidak tertutup kemungkinan kepada Mahkamah Konstitusi ini kalau seandainya ia berperkara di kemudian hari terhadap perselisihan hasil, maka dokumen yang dikirimkan oleh Bawaslu itu bisa menjadi rujukan hasil pengawasan Bawaslu. Jadi tidak hanya berpatokan di sini, ini saya pikir wilayah pidananya atau mungkin denda dan seterusnya, tetapi kita juga harus mencari terobosan-terobosan baru. Nah, pendekatan melalui Mahkamah Konstitusi itu saya pikir adalah merupakan cara yang terbaik juga, salah satunya bahwa inilah cara untuk meminimalisir ya praktek-praktek yang seperti ini. Dan kami minta besok semua yang seperti kasus seperti Pak Sebastian Salang ini silahkan lapor deh kepada Panwas. Kalau memang Anda merasa dirugikan, ya sekali lagi, dan kami akan menyambut baik. Semakin banyak yang lapor itu semakin baik. Sebagai referensi Bawaslu untuk melakukan investigasi, kemudian bahan Bawaslu untuk memproses lebih lanjut. Baik, kita akan bahas lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.